Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Haidar Akmal Al-Fikri dengan NIM 228460006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali buku dengan berjudul Quiet yang ditulis oleh Susan Cain. Saya melanjutkan bacaan ini ke bab ke-9 bagian keempat yang berjudul Kapan Anda Harus Bertindak Lebih Ekstrovert Daripada Diri Anda Yang Sebenarnya. Pada bab ke-9 ini diawali oleh pembukaan yang ditulis oleh William James, memberikan quotes. Seorang manusia memiliki diri sosial sebanyak keberadaan kelompok orang yang berbeda yang pendapatnya dia pedulikan. Dia biasanya menunjukkan sisi lain yang berbeda dari dirinya bagi tiap-tiap kelompok yang berbeda ini. Mungkin sedikit kesimpulan mengenai bagaimana menunjukkan diri kita yang berbeda. Saya menyimpulkan sedikit dan mengingat sedikit mengenai alter ego yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki 3 kepribadian atau 3 wajah di beberapa kondisi tertentu atau yang berbeda-beda seperti itu. Bagaimanapun yang dijelaskan pada bab ke-9 ini, Susan Cain menceritakan bagaimana Profesor Brian Littles atau ia merupakan seorang psikolog kepribadian yang menjelaskan bagaimana tentang dirinya sendiri, bahwasanya ia biasa mengisi suatu seminar atau kegiatan bermasyarakat, bagaimana ia terbiasa untuk berbicara di depan umum atau di depan banyak orang, padahal ia seorang introvert. Tetapi Profesor Brian Little ini memberikan satu teori kepada kita yang berada di dalam bab 9 ini, di mana Profesor Brian Little ini memberikan teori sifat bebas, bagaimana kita sebenarnya bisa menjadi lebih ekstrovert dari orang yang ekstrovert. Orang introvert yang memperankan ekstrovert ini disebut sebagai pseudo ekstrovert, yang dimana memang menjadi ekstrovertnya itu untuk berpura-pura atau berakting. Hal tersebut memang menjadi lebih mengeluarkan banyak energi, lebih banyak, karena introvert sendiri sebenarnya kesulitan untuk percaya diri atau tampil di depan banyak orang, kemudian berbicara di halayak umum. Beberapa introvert mungkin memang memiliki kendala dalam hal tersebut. Namun seperti yang tadi saya bilang, bahwa Profesor Little ini memberikan kita teori sifat bebas, di mana kita bisa saja meniru orang berkepribadian ekstrovert, bahkan orang introvert bisa lebih ekstrovert dari orang yang ekstrovert ini, karena dengan memerankan tersebut orang introvert lebih bisa mendalami peran atau menjadi orang yang palsu seperti itu. Jadi pada saat pelaksanaannya pun, bagaimana menerapkan teori sifat bebas ini sebenarnya tidak bisa semaksimal itu, karena mau bagaimanapun jika kepribadiannya introvert akan tetap saja membutuhkan waktu atau tempat untuk menyendiri. Sebagaimana contohnya dari Profesor Little ini, ketika ia memang seperti biasanya mengisi suatu kegiatan atau seminar yang di kemahasiswaan, kali ini setelah ia selesai di ranah mahasiswanya, beliau diajak untuk mengikuti rapat atau kumpul bersama para petinggi dari kampus tersebut. Sebenarnya itu jadi tantangan yang lebih berat bagi Profesor Little, tapi ia kembali menerapkan teori sifat bebas ini. Kemudian yang sebelumnya, jika Profesor Little melakukan atau menerapkan teori sifat bebas ini di kelas kepada mahasiswa, ia hanya meluangkan sedikit waktunya untuk pergi ke toilet, untuk menjadikan atau mengeluarkan dirinya sendiri, kemudian ia kembali ke kelas untuk menjadi ekstrovert kembali, menjadi guru yang menyenangkan, menjadi dosen yang menyenangkan, seperti itu. Sedangkan pada saat ketika harus diundang oleh para petinggi kampus yang letak perkumpulannya atau tempat kumpulnya itu di suatu sungai di Amerika gitu,
Jadi ia karena tidak ada toilet ya, jadi dia berpura-pura mengunjungi atau menyisiri pesisir sungai, berjalan di tepi sungai untuk melihat keindahannya, padahal ia sedang merecovery energi dirinya sebagai introvert seperti itu. Nah, tetapi dalam buku ini Susan Cain menjelaskan dan juga Profesor Little juga menyimpulkan bahwa tidak semua orang bisa melakukan teori sifat bebas ini karena ada beberapa hal yang memang berhasil dan juga ada yang tidak. Hal tersebut ditentukan oleh pengawasan diri tinggi dan juga pengawasan tinggi yang rendah, atau biasa disingkat dengan PDT dan juga PDR. Nah, hal ini juga termasuk pada teori sifat bebas oleh Profesor Little, yang dimana hal tersebut merupakan kesadaran diri apakah seseorang bisa untuk bisa mengawasi dirinya sendiri atau tidak. Jadi itu secara sederhana mungkin bisa dapat dikatakan sebagai apakah ia bisa berpura-pura atau berakting atau justru tidak sama sekali atau kurang. Hal itu dicontohkan oleh dua peran atau dua orang yang diceritakan atau diwawancarai oleh Susan Cain. Ada Allison, seorang perempuan yang ia berpotensi atau menginginkan menjadi hakim karena ambisinya itu ia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi ambisinya itu tanpa perasaan yang menyenangkan atau menginginkan dirinya sebagai orang yang bermanfaat di dalam ranah tersebut gitu. Ia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, Allison ini setelah lulus kuliahnya, ia memang berambisi untuk menjadi hakim. Tetapi ia seorang introvert dan ia menerapkan teori sifat bebas Profesor Little ketika ia sudah memasuki ruang sidang dan sebagainya, segala hal tentang hukum, tetapi ia gagal dalam hal tersebut karena ia berdasar pada kepentingan dirinya sendiri atau egonya sendiri. Sedangkan contoh yang lain, seorang yang bernama Julian, ia seorang pembisnis, negosiator yang berhasil menerapkan teori sifat bebas ini tanpa menghilangkan atau meniadakan sisi introvertnya. Dia tetap menjadi diri yang introvert ketika di luar hal-hal yang profesionalnya atau pekerjaannya, karena ia memiliki niat di dalam hatinya itu, karena sebelumnya ia terlalu baik dan tidak ingin dimanfaatkan, maka ia ingin baik dan benar-benar bermanfaat bagi semua orang. Seperti itu. Hal tersebut berjalan dengan lancar, bahkan sukses. Julian ini dia awalnya seorang sales yang dapat meningkatkan suatu perusahaan yang baru dibangun seperti itu. Dan sampai sekarang pun di pekerjaannya ya ketika menawarkan produknya ini pisau. Jadi dia menawarkan suatu pisau tersebut bukan hanya mempromosikan apa yang dimiliki oleh pisau tersebut, tapi lebih dari itu bagaimana kebutuhan di rumahnya, bagaimana pisau ini dapat bermanfaat bagi hal-hal yang lain, bagaimana ya pokoknya mah Julian ini dapat menarik perasaan atau lebih ke mendalami marketingnya itu sendiri lewat perasaan yang dipunya oleh seorang pembeli seperti itu. Mungkin saja sifat bebas ini dapat berhasil kepada beberapa orang dan mungkin juga tidak. Hal tersebut dapat didasari oleh bagaimana niat
berpura-pura tersebut untuk kebaikan atau bukan, seperti itu. Karena memang introvert ini pada dasarnya dia lebih peka terhadap hal-hal yang baik dibanding hal-hal yang negatif. Karena biasanya di dalam bacaan atau buku, introvert lebih lama ketika melihat tulisan-tulisan yang bersifat positif, bagaimana misalnya kerjasama terjalin, hubungan yang positif. Namun ketika ia melihat misalnya kata perampokan atau pencurian atau pembunuhan, ia lebih cepat skip kalimat-kalimat tersebut. Sedangkan kalimat-kalimat yang positif ia dapat nyaman untuk membacanya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja mengenai pada bab 9 ini buku Quiet karya Susan Cain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.